Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri yang hadir ya. Ada Teh Arianti yang nanti akan membacakan, ada Farihah, ada Fakih dan El Faiz, dan juga saudara-saudara sekalian yang berada di tempatnya masing-masing. Pada kesempatan ini kita beranjak pada pertemuan yang ke-38. Kita akan membahas riba ya, dari kitab Matan Takrib, halaman keberapa ini? Halaman ke 31 ya. Silakan yang punya kitab buka halaman ke-31 dari Fathul Qorib. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Teh Ariyanti. Faslun, ini satu pasal. Warriba haramun. Riba itu haram. Warriba haramun. Riba itu haram. Wa innama yakunu fidz zahabi. Wa innama hanya ngan wungkul bahasa Indonesianya ya, yakunu keharaman riba itu ya, hanya saja gitu ya. Wa innama hanya saja, yakunu haramnya riba itu fidz zahabi dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan makanan-makanan pokok, makanan lah. Sudah, saya jelaskan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan riba itu? Riba itu adalah kullu ziyadatin an ra'sil mali. Setiap tambahan dari pokok utang. Kalau kita minjam 100.000, perjanjiannya kita nanti bayar 120.000 dalam tempo 1 bulan. Nah, kalau misalnya terlambat jadi 2 bulan, tambah lagi 20.000. Kalau terlambat lagi 20.000 dan seterusnya sampai berlipat ganda. Nah, itulah yang disebut dengan riba. Nah, sekarang yang dibahas di dalam kitab ini yaitu wa innama yakunu fil dahabi wal fiddati wal mat'umati ya. Jadi riba di sini adalah dalam hal riba yang diharamkan itu adalah al fiddah. Fiddah itu artinya emas, wadzahab dan perak, wal mat'umati dan makanan. Yang dimaksud di dalam teks ini, riba yang dimaksud adalah riba fadli ya, riba fadli, yaitu menukar emas dengan emas, menukar perak dengan perak, menukar makanan dengan makanan dengan ukuran yang berbeda, begitu ya. Katakanlah kita punya emas buatan emas dari Jawa misalnya, dan emas dari Sumatera, ditukar ya dengan ukuran yang berbeda. Kalau emas dari Jawa misalnya 20 gram ditukar dengan emas dari Sumatera ya 2,5 gram ya, 2,5 gram. Nah, kelebihan ini dikatakan dengan riba. Nah, demikian juga perak ya. Anda menukar perak dengan perak, baik perak yang belum diolah ataupun yang sudah diolah menjadi perhiasan dengan ukuran yang berbeda. Nah, itu namanya riba fadli ya. Kemudian makanan. Kalau di Garut ini ada beras yang bagus, namanya beras Panawan ya, atau beras apa, Sarinah ya. Sarinah teh nyanyari nyangeunah gitu ya. Nah, kalau di
pemerintah itu dulu ada beras bagian. Ya, misalnya saya tukar beras saya dari beras bagian tersebut ya kepada beras masyarakat yang disebut dengan beras Sarina itu, dari saya 2,5 kilo, dari masyarakat 2 kilo saja misalnya. Nah, itu termasuk kepada riba. Jadi barang-barang ribawi itu pertama adalah emas, kedua perak, dan yang ketiga adalah makanan. Jadi penukaran dengan melebihkan yang satu dari yang lain. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, kalau mau menukar emas dengan emas, caranya begini. Misalnya saya punya emas Jawa, Anda punya emas Sumatera, ya. Saya jual dulu emas Jawa ini, lalu saya beli emas Sumatera. Atau juga sebaliknya, Anda jual dulu emas Sumatera, lalu dibelikan kepada emas Jawa. Nah, itu tidak termasuk kepada riba. Jadi yang riba itu menukarkan barang yang sejenis dengan ukuran yang berbeda, gitu ya. Dalam hal ini 3 hal, emas, perak, dan makanan. Ya, coba dilanjutkan. Sebentar. Jadi selain dari yang 3 hal itu tidak termasuk riba, gitu ya Teh Arianti ya. Misalnya kalau di Sumatera itu saya tahu ya ada kayu ya, kayu itu ada kayu meranti, ada kayu merebo, ada kayu kolim misalnya ya. Saya punya meranti ukurannya misalnya ukurannya 2 meter kali 40 cm ya, ditukarkan ya kayu merebo yang saya punya kepada kayu kolim yang ukurannya berbeda ya, jumlahnya berbeda misalnya ya, 1 ditambah dibayar 2. Nah, itu tidak riba. Karena apa? Tidak termasuk emas, tidak termasuk perak, dan tidak termasuk makanan gitu. Jadi yang riba itu kalau penukaran barang yang sama, ukurannya yang berbeda dalam 3 hal, emas, perak, dan makanan. Kalau selain dari yang 3 itu tidak termasuk haram. Saya punya sepatu ya, yang satu misalnya merek Bata, yang satunya lagi mereknya Yongki ya. Yongki saya 2 ditukar kepada satu Bata 1 ya, ukurannya sama. Nah, itu dibolehkan, itu tidak termasuk riba fadli. Jelas ya? Nanti kalau tidak paham ada pertanyaan berikutnya. Silakan lanjutkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ud dahabi ya, menukar ad-dahab emas bidzahabi dengan emas. Walal fiddati, dan tidak pula menukarkan perak dengan perak ya. Oh ya, kadalika seperti itu juga. Jadi emas ditukar dengan emas ya, dengan ukuran yang berbeda. Perak dengan perak itu juga tidak diperbolehkan. Wal fiddati, dan wal fiddati dan perak kadalika seperti itu juga. Artinya tidak boleh perak ditukar dengan perak seperti emas ditukar dengan emas. Illa mutamasilan, kecuali yang ukuran dan jumlahnya sama. Nakdan secara tunai. Mutamasilan itu sama. Saya punya emas 2 gram, Anda punya emas 2 gram. Saya tukar emas saya dengan emas Anda ya, ukurannya sama, itu dibolehkan. Nakdan tunai ya, tidak boleh misalnya emas saya dulu saya berikan kepada Anda ya, nanti tahun depan emas yang Anda punya kepada saya kan. Nah, itu tidak boleh, harus nakdan. Demikian juga perak ya, menukarkan perak dengan ukuran yang sama, mutamasilan
ya ukurannya sama, nakdan secara tunai itu dibolehkan. Ya, kalau tidak tunai, tidak kontan, tidak dibolehkan. Kalau ukurannya berbeda, tidak dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu yang ukurannya sama. Begitu? Iya, dan tunai. Iya, ini belum di ini ya. Tidak nyala sebentar ya. Ada itunya, casannya. Dia iya iya dilanjut ya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Apa wala bai'u wala bai'u dan tidak boleh menukar ma barang ya ibta'ahu yang dijual hatta yaqbidahu sehingga yaqbidahu dia kuasai atau dia genggam. Nah, jadi apa ini maksudnya? Wala apa barusan? Wala bai'u dan tidak boleh menjual mabta'ahu barang yang telah dibeli ya hatta yakbidahu kecuali dia sudah genggam atau dia sudah pegang. Jadi katakanlah misalnya saya menjual mic ini. Saya menjual mic ini ya. Nah, itu sebelum sampai dipegang oleh yang membeli ya, itu barang ini tidak boleh dijual kepada orang yang lain ya. Jadi baru boleh dijual atau dijual kepada yang lain kalau barang ini sudah sampai ke tangan yang membeli. Yang menjualnya adalah yang membelinya gitu. Itu baru dibolehkan. Jadi yang dimaksud di dalam teks ini adalah kita tidak boleh menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain sebelum barang itu sampai kepada yang membelinya. Ya, seperti halnya kita tidak boleh meminang atau melamar atau menghitbah perempuan yang sudah dihitbah orang lain. Nah, kecuali kalau sudah diputuskan, ya tidak menerima misalnya yang meminang yang pertama itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi hadisnya Nabi mengatakan la yabi ala bai'i ahihi. Seseorang tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi yang punya barang tadi yang pertama tidak boleh menjual kepada orang lain barang yang sudah dijualnya itu tidak boleh. Nah, demikian juga kita tidak boleh menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh orang lain, ya. Jadi diulangi, la yabi tidak boleh menjual mabta'ahu barang yang sudah dijual kepada orang lain, ya. Hatta yakbidahu sehingga yang membelinya itu sudah menguasai atau menggenggam ya barang tersebut. Jadi yang membelinya yang menjual baru itu diperbolehkan. Ya, dilanjutkan. Wala bai'ul lahmi bil hayawani. Ya, dan tidak boleh bai menukar alahmi daging bil hayawani dengan hewan. Misalnya saya punya daging domba, Anda membeli menukar daging domba yang saya punya dengan domba yang masih hidup. Nah, itu tidak diperkenankan. Atau misalnya saya membeli domba Anda dengan daging yang saya punya, ya kebalikannya. Jelas ini juga tidak diperkenankan ya. Ini tidak diperbolehkan begitu. Ya, dilanjutkan.
Wa yajuzu dan diperbolehkan bai'udz zahabi membeli emas bil fiddati dengan perak. Mutafadilan dengan harga yang berbeda, ya, nakdan secara tunai. Ya, katakanlah saya punya emas 10 gram. Anda mempunyai emas 5 gram, ya. Saya beli emas Anda itu yang beratnya 10 gram dengan perak saya yang beratnya 20 gram misalnya, kan begitu ya. Ya tentunya perak lebih berat daripada lebih mahal, emas lebih mahal daripada perak. Jadi katakanlah 10 gram emas perak saya tukar dengan emas yang Anda punya yang beratnya 5 gram. Itu dibolehkan. Ya, mutafadilan dengan ukuran yang berbeda, mutafadilan itu ya. Berbeda ukuran, nakdan secara tunai. Nah, kalau di kredit ya itu tidak diperbolehkan, harus tunai, begitu. Ya, dilanjut. Ya, wa kadzalikal mat'umatu, demikian juga makanan. Ya, makanan. Iya. La yajuzu bai'ul jinsi minha. La yajuzu tidak boleh menjual dengan yang sejenis minha dari mat'umat atau makanan tersebut. Iya, bimislihi dengan yang semisalnya. Iya. Terus illa mutamasilan, kecuali dengan ukuran yang sama gitu. Nakdan secara tunai. Nah, jadi kita tidak boleh menukar beras dengan beras ya yang berbeda, mutafadilan ya, berbeda ukurannya. Yang dibolehkan itu adalah yang sama ukurannya. Jadi kalau beras sarinah ditukar dengan beras bagian sama-sama ukurannya 10 kilo, itu boleh ya, ditukarnya itu secara tunai gitu. Ya, jelas, dilanjutkan. Iya, wa yajuzu dan diperbolehkan, diulangi, wa yajuzu diperbolehkan bai'ul jinsi membeli barang yang sejenis minha daripadanya, maksudnya dari makanan tersebut, bigoirihi ya, dengan yang selainnya, ya, mutafadilan dengan yang berbeda, nakdan ya, yang nakdan itu artinya tunai. Ya, sebentar, ini dulu saya jelaskan dulu ya. Apa barusan katanya? Ya, wa yajuzu bai'ul jinsi minha, diperbolehkan menjual barang yang sejenis minha dari makanan tersebut, bigoirihi dengan yang lainnya, dengan yang selainnya, satu jenis tapi berbeda, mutafadilan dengan ukuran atau harga yang berbeda, nakdan secara tunai. Katakanlah kalau beras dengan beras ya, yang satu dilebihkan dari yang lain, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau beras ya ditukar dengan kambing, daging kambing katakanlah ya. Nah, beras dengan kambing kan sama jenisnya makanan ya, mat'umat. Nah, tetapi berbeda dari segi naunya. Nau itu macamnya. Yang satu makanan pokok, yang keduanya itu lauk pauk. Nah, itu dibolehkan dengan yang berbeda ukurannya. Beras misalnya 10 kilo, kambing 5 kilo. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi dilakukan secara tunai. Kalau dilakukan dengan cara mencicil ya, meminjam terlebih dahulu, nah itu tidak diperkenankan ya. Yang berikutnya,
Wala yajuzu bai'ul gorori, dan tidak boleh membeli barang dengan cara goror. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'u, jual beli al-gorori yang mengandung goror. Goror itu tipuan. Misalnya saya membeli burung, tapi burungnya itu yang masih terbang ya, belum berada pada genggaman saya. Atau saya menjual ikan di dalam kolam ya. Kita tidak tahu ikannya ikan apa, beratnya berapa, ukurannya berapa, kan kita tidak tahu. Nah, itu mengandung goror ya. Atau membeli buah-buahan tapi masih di dalam pohon. Buah-buahannya itu masih mentah katakanlah. Nah, itu tidak boleh. Itu mengandung goror, mengandung tipuan. Itu tidak diperkenankan. Apa barusan? Wala yajuzu bai'ul gorori, tidak boleh jual beli secara goror. Goror itu mengandung tipuan. Terus selesai ya. Jadi sudah jelaslah ini mengenai membeli ikan di dalam kolam, membeli burung masih terbang di angkasa, atau membeli beras yang masih ada di dalam pohon. Nah, itu tidak diperkenankan karena itu mengandung goror. Yaitu saudara sekalian, riba ternyata yang ada di dalam matan takrib ini hanya berkaitan dengan riba fadli ya, yaitu menukarkan barang yang sejenis dengan ukuran yang berbeda. Dan barang itu terbatas hanya pertama pada emas, yang kedua perak, dan yang ketiga makanan ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi selain daripada riba yang dua tadi. Yaitu pertama riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah tambahan pembayaran dari pokok utang ya. Kullu ziyadatin an ra'sil mali, setiap tambahan dari pokok utang. Katakanlah kalau saya minjam 100.000, bulan depan harus dibayar 120.000. Nah, bulan depannya lagi kalau tidak bayar tambah lagi 20.000. Bulannya depan 20, akhirnya menjadi berlipat ganda kalau terus tidak dibayar. Itu namanya riba nasi'ah, sama dengan riba qordi ya. Jadi bank, terutama bank konvensional ya, dengan menggunakan sistem bunga ya. Nah, itu juga termasuk riba ya, baik yang meminjamnya, yang mengurusinya, mencatatnya, yang menjadi saksinya, semua itu adalah pelaku riba. Harus takut kita itu kepada riba. Karena apa? 1 dinar saja kita makan riba, itu sama dengan zina dengan 36 kali berzina ya. Ya, jadi berat sekali itu hukumannya. Nanti orang yang memakan riba itu di hari akhir ya akan seperti orang yang kesurupan setan ya. Nah, oleh karena itu khawatirlah Anda. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan yaitu riba iyad gitu ya. Riba iyad itu adalah berpisah dari tempat akad padahal belum ijab qabul. Ya, misalnya saya pergi ke warung, ada kopi nih. Lah, langsung saya ambil, saya minum. Ya. Saya kasihkan uangnya, tapi tidak ada orangnya misalnya. Lalu kita pergi. Nah, itu riba, namanya riba iyad. Riba iyad itu adalah berpisah dari tempat akad sebelum terjadinya ijab qabul atau serah terima. Saudara, itu saja mungkin ya mengenai macam-macam riba. Tadi sudah jelas ada riba nasi'ah, ada riba fadli yang dijelaskan dalam matan takrib ini, dan ada riba iyad. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian yang ke-38 ya dari kitab matan takrib ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.